Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Saya Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama saudara dalam ruang virtual untuk mata kuliah Public Relation. Setelah beberapa minggu kita bahas dan mengenali siapa saja dan kenapa, untuk apa dilakukan hubungan baik dengan para publik internal dan publik eksternalnya sebuah perusahaan atau lembaga. Sekarang kita coba lihat lebih jauh tentang praktek dan juga tugas-tugas dari ke-PR-an atau praktisi PR di lembaga atau perusahaan tersebut. 3 diantaranya akan kita bahas itu adalah terkait dengan siaran pers yang lebih dikenal dengan press release. Yang kedua adalah jumpa pers, itu konferensi pers. Jadi beda ya antara siaran pers dengan jumpa pers. Siaran pers itu adalah informasinya atau beritanya yang kita rilis, sementara konferensi pers ada artinya adalah kita berjumpa dengan keseluruhan media yang ada di satu wilayah yang kita undang untuk bertemu bertatap muka, menyampaikan satu informasi terkait dengan lembaga atau perusahaan kita. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah soal presentasi. Jadi kesemuanya terkait dengan kemampuan komunikasi tingkat tinggi dari para praktisi PR yang ada di lembaga atau perusahaan tempat kita bekerja. Yang pertama kita coba lihat yang kenali, siaran pers atau pers release. Itu sebenarnya adalah berita, informasi yang disusun dan didesain oleh lembaga, oleh sebuah organisasi, tentunya melewati tangan-tangan dingin dari praktisi PR yang menggambarkan keseluruhan kegiatan termasuk proses bahkan produk manusia dan juga jasa-jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, kalau saya ambil pendapat dari Warren H, seorang praktisi PR atau penulis buku tentang ke-PR-an internasional, siaran pers itu katanya adalah berita, sebuah berita yang disusun memang oleh sebuah organisasi dalam rangka menggambarkan keseluruhan kegiatan dari perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya tidak hanya proses, tidak hanya dari sekedar kegiatan, tapi lebih kepada informasi apapun, bahkan terkait dengan produk, dengan segala sesuatu yang memang ingin kita publish. Dan itu harus didesain sedemikian rupa melalui komunikasi tertulis, didesain sedemikian rupa sehingga bisa dimanfaatkan. Bahkan nanti kita akan lihat seperti apa berita-berita yang ditulis dalam press release ini agar mumpuni sampai ke khalayak yang memang menjadi target market kita. Seberapa panjangnya, apa sebenarnya bentuk isi dan bagaimana mendesainnya, itu sudah menjadi satu kekuatan yang sebenarnya harus diketahui dan dimiliki oleh para praktisi PR. Jadi tidak serta-merta seluruh informasi dituangkan dalam satu kertas atau berapa lembar kertas sehingga begitu panjang. Tapi bagaimana mengulitinya sampai menjadi satu statement yang luar biasa dan itu mengkalkulasi keseluruhan informasi yang kita inginkan. Mungkin sekian menit satu berita. Ingat, apakah berita elektronik, di televisi, di radio, atau di media cetak, itu memang tidak perlu panjang, tidak perlu lama, bahkan hitungannya menit. Kalau untuk radio mungkin 1,5 menit, iklan itu sudah sangat panjang. Nah, bagaimana berita yang begitu banyak, kegiatan begitu banyak, produk yang kita ingin tawarkan begitu besar, hasratnya begitu tinggi, tapi tertuangkan dalam beberapa menit saja. Itu skill yang tidak bisa dibuat-buat, dan memang itulah syarat luar biasa beratnya menjadi seorang praktisi PR di sebuah organisasi. Maka wajar mereka dibayar mahal. Oke, siaran berita atau news release itu adalah pesan-pesan atau informasi dari organisasi yang ditulis oleh mereka yang kita sebut praktisi kehumasan atau praktisi PR. Bentuknya macam-macam, bisa dalam bentuk berita, artikel, foto, video yang kemudian dipublikasikan di media massa. Sekarang tidak hanya cetak saja, tapi sudah ada elektronik. Tinggal bagaimana memilah dan memilih. Jadi ini yang kedua ini yang disampaikan oleh Frank Jeffkin. Jadi agak sedikit berbeda. Lebih kepada bentuknya, berupa artikel, berupa berita, dan lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa, ada sedikit perbedaan antara
sebuah berita dengan siaran pers atau news release yang menjadi gaweannya praktisi PR atau praktisi humas dari perusahaan atau lembaga. Kalau berita lebih kepada tujuan menginformasikan satu informasi, mendidik, membimbing, meyakinkan, sekaligus membantu perkembangan ekonomi. Nah, lebih kepada itu. Sementara siaran pers tujuannya berbeda. Tujuannya tidak hanya untuk menyebarluaskan informasi, tapi lebih kepada membina dan menumbuhkan sikap atau pendapat atau citra dan pandangan penilaian yang baik dari publik, dari anggota masyarakat kepada perusahaan atau lembaga kita. Nah, kalau berita, mereka memberitahukan peristiwa, sifatnya gagasan dan masalah yang bersifatnya sangat umum. Tetapi kalau untuk siaran pers atau news release, itu cenderung lebih mendidik untuk memberitahukan tentang peristiwa dan gagasan yang terkait dengan perusahaan kita. Jadi ada proses mendidik untuk bisa mengetahui peristiwa itu secara dalam. Nah, kemudian yang ketiga yang membedakannya adalah melaporkan fakta. Kalau berita hanya sekedar melaporkan fakta yang sesungguhnya, fakta-fakta empirik, sebagaimana apa adanya. Tetapi bedanya dengan siaran pers adalah siaran pers memiliki tujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari fakta yang merugikan perusahaan. Jadi kalau tahu ternyata ada fakta-fakta yang merugikan, dalam proses kita menyelesaikan, kita desain kembali untuk memperbaiki itu, kita bisa menjadikan siaran pers ini untuk menutupi agar perhatian publik tidak kepada fakta-fakta apa adanya tadi yang cenderung buruk dan merugikan citra perusahaan, dan kita tutupi dengan kondisi-kondisi yang lain untuk dipusatkan perhatiannya, fokusnya kepada fakta-fakta yang lebih menguntungkan. Jadi itu yang dimanfaatkan untuk siaran pers. Makanya siaran pers lebih banyak dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan BUMN, perusahaan-perusahaan negara atau perusahaan-perusahaan besar atau organisasi besar yang memiliki masalah yang dalam tanda kutip publik sudah mulai mencium dan mengenali, bahkan berinteraksi dengan masalah-masalah yang sudah berkembang di tengah masyarakat. Nah, untuk mencari tahu, meluruskan berita itu, kadang-kadang kalau hanya berita yang naik di media, itu mereka apa adanya akan ditawarkan sedemikian rupa, akan dipublish, nilai berita akan menjadi sangat tinggi. Nah, berbeda proses pemanfaatan jumpa pers ini atau press release, bukan jumpa pers, konferensi siaran pers atau press release yang tujuannya adalah kadang-kadang untuk menutupi itu. Menutupi bukan berarti membohongin, tetapi dalam rangka mengalihkan perhatian. Jadi dalam proses itu kita perbaiki fakta-faktanya, perusahaan berusaha untuk mengalihkan perhatian publik tidak kepada fakta-fakta yang dalam tanda kutip bermasalah tadi, tapi dialihkan pada fakta-fakta yang jauh lebih menguntungkan. Sehingga pikiran mereka tidak fokus kepada yang buruk, tapi mulai teralihkan pada fokus yang lebih baik. Dan itu biasanya dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan negara ketika dalam tanda kutip ada masalah yang begitu besar, mengalihkan perhatian. Sekarang saya ajak Anda untuk sekedar mengenali, sekedar tahu, paling tidak nanti bisa Anda desain lagi, bisa Anda pelajari dari kondisi-kondisi yang selalu berkembang. Karena persoalan berita, persoalan komunikasi, dia akan mengikuti kondisi-kondisi yang ada di lapangan. Soal 4 cara bagaimana mengelola siaran pers oleh media. Tentu saja ini dilakukan oleh para praktisi PR atau praktisi humas di lembaga atau perusahaan manapun dan bekerja sama dengan media yang memang sudah ditunjuk. Yang pertama, siaran pers dimuat sebagaimana adanya. Apa adanya? Jika formatnya memang sudah sesuai dengan kebijakan media massa bersangkutan, maka kita tinggal masuk. Artinya, ya udah apa adanya. Kalau medianya berkehendak seperti ini dan itu tidak bisa dirubah-rubah pakemnya, formatnya, ya udah kita tinggal ikutin pakemnya saja, tinggal dituangkan, naik, publish. Dan yang kedua, siaran pers itu ditulis ulang oleh media. Kita sudah buat sedemikian rupa, kemudian kita
berikan ke media, kemudian itu ditulis ulang dengan format berita. Jadi formatnya diganti oleh media, oleh wartawannya, oleh editornya, oleh penulisnya. Tapi tidak mengurangi isi konten kebutuhan utama dari berita yang akan dinaikkan. Jadi bahasanya dari sisi format itu yang akan diganti. Tapi nanti itu akan dilihatkan lagi sebelum dipublish, kita kondisikan untuk duduk bersama sudah sesuai apa belum. Karena apa? Berita yang ditulis oleh lembaga biasanya cenderung bukan berita dengan siaran berita sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak media. Yang ketiga bentuknya adalah dipadatkan jika susunannya berkepanjangan, karena perusahaan cenderung begini. Kadang-kadang sebegitu banyaknya peristiwa, begitu banyaknya informasi yang ingin kita luruskan, semuanya masuk. Nah, wartawan, editor, media dalam konteks ini mereka sudah punya pakem. Kalau untuk jenis siaran pers atau press release itu adalah satu berupa pengumuman jadwal peristiwa. Isinya adalah informasi mengenai peristiwa atau keadaan atau acara yang akan diselenggarakan dan menarik perhatian khalayak atau publik termasuk media massa. Dan biasanya sifatnya adalah undangan untuk media massa. Yang kedua bentuknya adalah pengumuman untuk media massa atau penggugahnya atau teaser, yaitu menyampaikan peristiwa atau acara yang akan terjadi untuk mengajak para media yang ada juga turut serta mempersiapkan peliputannya, agar mereka mempersiapkan diri untuk meliput acara atau peristiwa yang akan kita adakan. Dan pengumumannya tidak boleh lebih dari 1 halaman. Biasanya begitu aturan mainnya. Dan selebihnya adalah bahwa humas atau praktisi PR itu dapat mengirimkan informasi pendukung seperti foto, video, dan tulisan ringan sebelum kegiatan atau acara yang dibuat itu berlangsung. Yang ketiga bentuknya adalah siaran berita. Siaran berita ya isinya berupa peristiwa, pidato atau ceramah seseorang, biasanya pimpinan, tokoh dalam acara sumber tertentu atau konferensi atau berupa sarasehan. Sehingga ini banyak menjadi pilihan bagi lembaga atau perusahaan yang ingin memanfaatkan siaran pers ini. Dan diingat, sebelum menulis siaran pers, ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan khusus untuk Anda para praktisi humas dan calon praktisi public relation. Ya saudara, yang pertama yang perlu dipertimbangkan itu adalah siapa yang akan tertarik atau siapa yang ingin kita kejar supaya press release ini menarik buat mereka. Siapa? Jadi targetnya harus jelas. Yang kedua, apakah akan memberikan informasi baru atau justru tidak? Karena cenderung berbeda kalau hanya mengulang informasi-informasi yang sudah ada, itu mah basi. Kalau bisa memang ada informasi baru yang buat mereka menjadi penting untuk didengarkan atau untuk diikutin. Yang ketiga, apakah akan mempengaruhi kehidupan banyak-banyaknya orang atau masyarakat. Jadi semakin banyak masyarakat yang dipengaruhi oleh siaran pers yang akan kita buat itu, semakin besar pula pertimbangan itu memberikan dampak. Nah, media apa yang akan kita manfaatkan untuk mencapai orang yang akan tertarik, market atau publik yang kita menjadikan target untuk sampainya berita itu kepada mereka. Yang jelas, siaran pers perlu diberikan tanda satu untuk diterbitkan segera. Ini penting nih untuk para praktisi humas atau PR dimanapun. Harus ada tanda ini diterbitkan segera atau tidak. Yang kedua, untuk diterbitkan sebelum tanggal berapa. Harus ada kejelasan. Khusus untuk harian pagi, harian sore, harian malam kalau ada. Untuk media tertentu tentunya dengan kapasitas terbit kapan itu harus dipelajari. Sehingga sesuai nggak dengan harapan kita. Karena kadang-kadang satu peristiwa, satu keadaan ketika naik di luar jadwal yang kita harapkan, itu beritanya juga menjadi basi. Maka diterbitkan segerakah? Harus dibunyikan. Kapan perlu diterbitkan sesuai atau sebelum tanggal berapa? Dan embargo sebelum tanggal, sebelum jam. Jadi sebenarnya harus sangat detail. Makanya pengalaman
keinginan untuk belajar, memahami berita, ini menjadi PR yang besar yang harus dimiliki, dipahami oleh praktisi humas atau praktisi PR perusahaan dimanapun berada. Ada beberapa hal penting juga yang harus kita bahas dalam penulisan siaran pers. Yang pertama soal subjek yang selalu dinyatakan di awal kalimat. Subjek adalah bidang kegiatan yang akan kita kerjakan dan sebaiknya tidak meletakkan nama perusahaan sebagai subjek. Ini kalau bisa dihindari dulu untuk menghindari kesan promosi. Jadi jangan sampai di awal kalimat sudah muncul nama perusahaan. Jadi nilai jualnya akan tendensi masyarakat ketika membaca ini menjadi ada maksudnya ini. Jadi memang biasanya diletakkan di tengah atau di bagian akhir. Tetapi bila perusahaan sedang disorot, beda ya. Ketika perusahaan sedang disorot oleh masyarakat melalui media, maka perusahaan dijadikan subjek. Ini menjadi sangat penting malah. Yang kedua adalah paragraf pertama berisi rangkuman. Paragraf pertama berisi rangkuman secara keseluruhan tentang isi pesan. Jadi paragraf utama ini sangat akan menentukan tingkat ketertarikan masyarakat atau publik untuk membaca berita yang kita rilis ini menarik buat mereka atau tidak. Jadi sangat ditentukan oleh si paragraf utama. Ya, tujuannya tentu saja untuk memudahkan para pembaca, para masyarakat ketika ingin membaca atau mengetahui rilisnya dari news atau berita yang kita buat untuk mengetahui dengan cepat ini informasinya tentang apa sih. Jadi ada di paragraf pertama. Jadi kalau Anda tidak memperhatikan ini, kadang-kadang berita itu ditinggalkan oleh orang lain. Jadi semakin tinggi experience dari publik dari praktisi humas atau praktisi PR sebuah lembaga akan semakin jeli dia melihat kondisi-kondisi ini untuk dimanfaatkan. Teman-teman mahasiswa, 7 unsur penting dalam siaran pers itu yang perlu difahami. Jadi kita sudah bahas beberapa di antaranya. Yang pertama adalah subjek apa yang akan dituturkan oleh cerita yang Anda buat, yang Anda susun. Perusahaan yang bersangkutan, lokasi perusahaan, keunggulan pesan atau manfaat apa yang ingin diberikan oleh Anda sebagai lembaga untuk masyarakat. Penerapan pesan, kegunaan, siapa yang menggunakannya dan pihak mana saja yang bisa menggunakannya, ini juga merupakan unsur penting lain dari siaran pers. Rincian warna, ukuran, bentuk, penampilan sangat mempengaruhi mata dan keingintahuan dari masyarakat ketika melihat berita itu muncul di media yang memang kita sudah minta. Dan sumber di mana produk itu bisa diperoleh, karena kalau terkait dengan produk yang ingin kita publish, maka produk itu nanti bisa diperoleh di mana, harus ada kejelasan. Jangan hanya mengawang-awang tanpa kejelasan sehingga akhirnya lepas. Padahal tujuan utama kita membuat mereka tertarik dan ada step berikutnya. Tapi jangan sampai putus step itu ketika tidak ada sumber yang jelas keinginan mereka untuk mendapatkan produk itu di mana. Dan selain itu adalah urusan bagaimana keterkaitan berita-berita itu dengan pihak jurnalis. Mulai dari judul, baris tanggal, soal lead, soal teras intro dan segala macam, itu adalah skenario memang sudah didesain. Jadi lebih banyak kita berurusan dengan jurnalisnya, ya, dengan editornya, dan itu mereka biasanya akan sampaikan sehingga nanti kita sepakat atau tidak. Atau justru ketika sudah tahu, sudah punya kerjasama yang baik dengan media tertentu, kita udah tahu, tinggal menyesuaikan saja leadnya seperti apa. Nah, pembuatan siaran pers ini yang perlu difahami di bagian lain nih. Diperlukan data atau fakta yang menarik. Jadi ada unsur menarik di situ. Jangan hanya sekedar data dan fakta yang biasa saja, tapi betul-betul yang punya daya serap, hasrat ingin tahu dari masyarakat. Yang kedua, penyampaiannya harusnya sesegera mungkin setelah adanya peristiwa itu. Jadi jangan ditunda karena nilainya menjadi habis ketika berita itu sudah lewat. Langsung ke meja redaksi. Jadi media massa harus langsung ke meja redaksi sehingga tidak tertunda-tunda beritanya. Jadi ada kans yang jelas hubungan Anda dengan kerjasama yang hebat antara media dengan Anda sehingga bisa langsung ke mereka. Memberikan kebebasan sesuai dengan kebijakan media ya harus, karena tidak bisa sekehendak kita, karena mereka punya treatment sendiri.
menyampaikan isu, untuk memperoleh reaksi masyarakat. Kemudian pembuatan siaran pers seharusnya juga prasosialisasi, adanya prasosialisasi mengenai topik tertentu. Apakah itu dimanfaatkan memberikan tapi biasalah, media akan sangat paham soal ini, kemudian biasanya akan negosiasi dengan kita atau kita sendiri untuk memberikan masukan. Misalnya berita awal saja dulu untuk naik, ketika peristiwa itu akan kita naikkan di minggu sekian, maka di awal-awal ini sudah ada prasosialisasinya. Bentuknya bisa macam-macam. Nah, itu adalah strategi lain yang bisa kita manfaatkan sebagai praktisi PR atau humas. Setelah ini kita akan bahas bagaimana konferensi pers, apa bedanya. Berbeda dengan press release, maka konferensi pers berbeda lagi konteksnya. Kalau press release, yang kita rilis beritanya, tanpa kita harus ketemu langsung dengan para jurnalis. Tapi kalau jumpa pers atau konferensi pers, maka otomatis kita yang menjadi tokohnya, menjadi sumber informasinya, jadi komunikatornya, dan para media, para jurnalis kita undang untuk mendengarkan statement yang akan kita sampaikan di satu waktu, satu tempat secara bersamaan. Sehingga nanti pada akhirnya diharapkan berita itu rilis secara bersamaan pula setelah konferensi itu selesai. Nah, ini merupakan kegiatan mengundang. Jadi ingat, paling tidak Anda harus paham bahwa memang berbeda antara press release dengan konferensi pers. Karena kadangkala ini sulit dibedakan, mungkin namanya agak-agak mirip atau cenderung salah penempatan kata. Tapi yang satu press release berarti yang dirilis hanya berita. Kita yang mendesain, kita menyusun beritanya, disampaikan ke media, nanti disesuaikan. Kalau sekarang konferensi pers yang membuat berita bukan kita hanya menyampaikan. Yang akan menulis itu adalah seluruh jurnalis dari seluruh media yang kita undang di satu dan tempat yang sama dengan cara mereka masing-masing. Jadi beritanya akan naik secara berbeda dengan skenario yang tidak sama, tapi kontennya tentang apa yang kita sampaikan. Nah, ini lebih parah lagi. Kerja tokoh atau sumber berita atau praktisi humas atau PR yang akan menjadi sorotan itu bisa saja bukan praktisi PR-nya, tetapi misalnya pengambil kebijakan atau orang tertentu yang ditunjuk dari perusahaan, tetapi melalui sugesti atau melalui kondisi-kondisi untuk diterjemahkan dari apa yang sudah di-lead oleh praktisi PR. Karena yang paling tahu sebenarnya adalah praktisi PR-nya lembaga atau perusahaan. Jadi apa itu kegiatan konferensi pers? Mengundang wartawan untuk dialog bersama dengan materi penting yang punya nilai berita yang telah disiapkan secara matang, amat sangat matang oleh lembaga. Kenapa? Karena dia akan ketemu langsung dan mereka, dia akan menyampaikan. Jadi memang produk knowledge terkait dengan peristiwa atau produk yang akan disampaikan itu adalah orang-orang yang memang kapabilitas produk knowledge-nya tinggi dan kemampuan komunikasinya di depan khalayak, public speaking-nya keren. Sehingga mengundang kondisi-kondisi yang syarat ingin tahu, sehingga para jurnalis membuat beritanya dengan enak karena informasinya lugas dan sampai dengan indah di kuping mereka masing-masing. Tujuan konferensi pers apa? Satu, menyebarluaskan informasi positif. Mustahil informasi negatif. Jadi informasi positif publik tentang perusahaan atau organisasi atau lembaga. Yang kedua, menetralisir atau membantah berita-berita yang tidak benar. Jadi itu salah satu fungsinya adalah untuk menetralkan sekaligus membantah kalau memang ada informasi yang tidak benar. Diluruskannya pada saat jumpa pers atau konferensi pers. Yang ketiga, meningkatkan citra. Dengan kita melakukan jumpa pers, berita akan naik di mana-mana dalam satu waktu bersamaan, sehingga semua kuping masyarakat akan mendengarkan berita itu. Mereka akan membaca berita itu. Di setiap media ada. Berarti paling tidak kita mendidik otak dan pikiran masyarakat untuk melihat bahwa beritanya seperti ini, benarnya seperti ini, informasi ini positif. Nah, itu tentu saja pelan tapi pasti akan menaikkan citra atau nama baik dari lembaga atau
perusahaan karena dapat menunjang pemasaran dari produk ataupun lembaganya sendiri. Kemudian membina hubungan dengan pers, mau tidak mau dengan mengundang banyak pers, mereka bisa paham, bisa mengerti, hubungan emosional terbangun, kedekatan emosional terbentuk. Jadi sekaligus tanpa disadari, hubungan perusahaan atau lembaga, hubungan praktisi PR atau humas dengan para jurnalis, dengan media secara umum yang begitu banyak yang tadi kita undang, akan terjalin lebih baik. Jadi untuk masa-masa ke depan akan lebih luar biasa. Sekarang saya ajak Anda untuk memahami bagaimana persiapan konferensi pers dalam prakteknya. Tentu saja berbeda dengan press release tadi. Kalau konferensi pers karena kita yang akan jadi sorotan, kita yang akan jadi sumber beritanya, maka dimulai dari konteks itu kita yang susun dan rencanakan sedemikian rupa. Yang pertama apa persiapannya? Mengirimkan undangan. Mengirimkan undangan kepada redaksi media minimal itu 3 hari. Etikanya 3 hari, tapi dalam prakteknya ya one day before lah. 1 hari sebelum konferensi pers. Kenapa perlu 1 hari atau 3 hari? Karena mereka perlu, karena berita itu banyak. Kadang-kadang jurnalis atau jumlah wartawan di satu media itu terbatas, sehingga mereka perlu membagi tugas. Belum lagi membagi tugas dengan versi manusianya, dengan versi beritanya. Ada berita tertentu yang memang ini yang cocok, sementara yang ini terbatas. Makanya perlu paling tidak 3, 2, atau 1 hari sebelum. Berbeda dengan kondisi berita-berita yang memang sangat faktual, yang mau tidak mau harus saat itu, tapi jarang sekali yang jumpa pers dilakukan. Hari itu beritanya booming, masalahnya muncul, hari itu juga langsung. Biasanya perlu peredaman emosional dulu, meredam kondisi dulu, baru konferensi atau jumpa pers ini dilakukan. Jadi itu yang pertama, kirimkan undangan kepada redaksi minimal 3 atau 2 hari sebelum konferensi pers dilaksanakan. Yang kedua, Anda atau kita atau lembaga perlu mencek kembali apakah undangan tersebut telah diterima. Jadi jangan dikirim kemudian selesai, karena bisa saja ada noise di perjalanan, ada kondisi-kondisi sehingga undangan tidak sampai. Jadi praktisi PR perlu mericek kembali apakah undangan tersebut sudah diterima oleh redaksi, dan tanyakan juga kesediaan jurnalis atau wartawan yang akan hadir, siapa orangnya, kapan perlu bisa mendapatkan nomor kontaknya langsung. Sehingga setelah dapat itu kita hubungin. Nah, ngobrol dulu sebentar, apakah soal tempat, soal berita. Paling tidak wawasan pertama mereka sudah. Jadi ada kepastian bahwa mereka akan datang. Nah, yang ketiga persiapannya adalah menyiapkan, ini yang paling sulit, menyiapkan press release-nya yang erat kaitannya dengan yang akan disampaikan pada konferensi pers. Jadi press release ini yang kemudian akan dibaca, dipahami sebagai product knowledge oleh orang yang dipilih oleh lembaga atau perusahaan, apakah itu praktisi PR atau humasnya, atau pimpinannya, atau memang orang yang dinilai paling kompeten terkait dengan persoalan itu. Jadi harus di-lead dengan press release yang sudah didesain bersama dengan para praktisi PR lembaga atau perusahaan. Yang keempat adalah perusahaan bersama dengan praktisi PR perlu menunjuk juru bicara. Ini yang saya bilang tadi. Siapa juru bicaranya? Bisa saja berbeda-beda, bisa pimpinan, bisa pengambil kebijakan yang lain, bisa saja praktisi PR-nya langsung, atau orang dipandang paling cocok, paling menguasai materi itu, yang paham betul mengenai apa yang akan disampaikan. Jadi product knowledge-nya harus paling mengerti. Dan ingat, tidak sekedar product knowledge, tidak sekedar paham, tapi kemampuan komunikasi di depan publiknya mesti wokeh. Jadi kalau tidak wokeh, ya jangan, bisa berabe, bisa berantakan. Karena ingat, kemampuan wartawan untuk mengejar berita, mencari celah, itu udah makanan wartawan dan jurnalis. Kalau tidak peka, tidak hati-hati, bisa di luar ekspektasi, bisa bermasalah karena ini live dan langsung akan di-record oleh masing-masing media. Jadi itu akan ditangkap oleh banyak media. Sulit untuk meluruskan berita yang kita sudah sampaikan atau salah menyampaikan. Maka perlu kehati-hatian, perlu keprofesional untuk menunjuk siapa juru bicara yang paling paham, paling tepat, paling betul, paling mampu menyampaikannya di depan publik. Persiapan lainnya adalah menyiapkan tempat.
yang sesuai dengan jumlah tamu wartawan. Tempatnya kalau bisa menyenangkan, lebih gampang dicapai dari sisi transport apapun, kemudian menampung keseluruhan media. Ingat, media itu tidak hanya sebatas orang, tapi kadang-kadang peralatan, sehingga memang perlu kondisi yang luas, kondisi yang terbuka. Kalau indoors berarti lebar, luas, dan besar. Kalau di luar akan lebih nyaman lagi. Oke. Yang keenam, persiapan alat bantu. Nah, ini yang perlu diperhatikan, seperti screen, OHP, dan lain sebagainya. Teman-teman mahasiswa, kita lanjutkan perbincangan kita terkait persiapan konferensi pers. Dan terakhir tadi kita bahas perlu persiapan alat bantu seperti screen, apalagi mikrofon, pengeras suara, speaker. Apa yang diperlukan memang sudah siap pakai hari itu dan sudah dipastikan berfungsi dengan baik. Karena kita akan dikejar oleh jam tayang atau perhitungan waktu. Karena media tidak punya waktu panjang untuk bisa mengulang-ulang atau menunggu. Karena deadline, berita terkait dengan deadline. Nah, profesionalitas kita sangat ditentukan oleh hal-hal yang kadang-kadang kita anggap tidak terlalu penting. Tapi ternyata buat orang ini simpulannya menjadi mengerikan. Oke, ada beberapa hal persiapan konferensi pers yang selama ini mungkin tidak terlalu penting, tapi ternyata ini bisa memberikan kondisi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya. Sehingga memang perlu diperhatikan mau tidak mau. Yang pertama adalah persiapannya itu siapkan makanan penunjang. Namanya kita juga mengundang wartawan, jurnalis, dan tamu-tamu lain yang kita anggap penting untuk mengetahui hal itu. Apabila diperlukan, sesuaikan pada jam diadakannya acara. Jadi mereka lebih enak, akan terasa lebih kekeluarganya lebih tinggi. Siapkan media kit atau gimmick lah, paling tidak souvenir bagi tamu atau bagi jurnalis. Jadi pulang pun mereka merasakan ada keterikatan antara tamu media yang hadir dengan perusahaan atau lembaga. Membuat daftar hadir, karena ini juga penting, atau buku tamu khusus bagi wartawan, sehingga kita punya data khusus yang nanti kita bisa kontak langsung one by one ketika ada kebutuhan tertentu dengan media yang kita anggap paling tepat. Jadi hubungan relasi itu terbangun dari ini menjadi data utama kita nanti. Ada persiapan berikutnya adalah durasi konferensi pers. Diatur secara ringkas mengingat waktu yang dimiliki wartawan sangat terbatas, karena kerja wartawan dan jurnalis itu adalah deadline, dikejar oleh waktu, tidak seperti kita yang bisa bersantai-santai. Mereka makanya bermain di 5W 1H, tembak langsung kejar berita sampai titik jenuh yang mereka pikir selesai, sudah mereka akan closing. Karena tidak berpanjang-panjang, mereka tidak akan mulai dari A sampai Z, mereka akan kejar masalahnya. Nah, persiapan berikutnya adalah ketika terdapat pertanyaan, artinya akan besar kemungkinan setelah kita menyampaikan tokoh yang kita anggap sebagai perwakilan perusahaan tadi untuk menyampaikan rilis berita yang kita buat, itu akan ada tanya jawab dengan para wartawan. Jika ada pertanyaan dalam konferensi pers itu di luar topik, nah ini yang jadi kendala nih. Kalau dalam topik sih enak, kalau di luar topik kadang-kadang yang namanya wartawan gampang enak sekali cari celah. Maka kudu waspada, hati-hati. Bahkan di luar bidang, tidak hanya di luar topik, di luar bidang harus tetap dijawab, tapi dengan jawaban-jawaban yang sangat amat mendukung lembaga, mendukung citra lembaga, jadi jangan sampai terpeleset. Maka yang menjadi syarat utama yang akan jadi tokoh, jadi sentral pembicara yang mewakili lembaga itu adalah orang yang sangat tahu dengan product knowledge perusahaan dan orang yang paling mengerti ketika menghadapi jurnalis atau wartawan, dan orang yang paling memiliki kemampuan dalam menghadapi publik atau kemampuan public speaking yang handal. Apabila terdapat wartawan atau ada wartawan atau jurnalis di luar undangan, jangan diusir selama ada persediaan kursi, persediaan tempat, layani saja dengan baik. Karena di luar prediksi kadang-kadang yang tidak diundang ini yang justru memberikan dampak luar biasa terhadap berita yang ingin kita rilis.
Ini juga sebagai bentuk layanan kita kepada media, karena memang kadang-kadang mereka butuh informasi, kebetulan mereka lewat dan dapat berita, dapat informasi dari temannya, mereka datang. Dan itu tadi terkait dengan konferensi pers. Jadi paling tidak Anda bisa merasakan keberbedaan antara press release dengan konferensi pers. Satu jumpa pers, yang satu adalah merilis berita. Oke, yang terakhir nanti kita pahami adalah bagaimana dengan presentasi. Kita sampai ke bagian terakhir dari topik yang kita perbincangkan untuk hari ini, tentang kegiatan dari public relation, ya, tugas-tugas ke-PR yang ada di sebuah lembaga. Yang pertama kita bahas soal konferensi pers, yang kedua soal press release, dan yang ketiga dalam konteks konferensi pers atau jumpa pers itu yang tujuannya adalah untuk memperkenalkan acara, kegiatan, produk atau peristiwa terhadap media yang kita undang dalam rangka memberikan statement atau penjelasan. Maka diperlukan bagi lembaga itu memilah, memilih dan menentukan secara pasti siapa tokoh, siapa orang yang mewakili perusahaan untuk menjadi sumber berita. Tadi kita sudah jelaskan harus orang-orang yang memiliki wawasan terhadap product knowledge, harus orang yang paling paham mengerti tentang persoalannya, dan memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik di depan publik. Karena yang dituntut dari sumber berita ini yang kita pilih dari lembaga atau perusahaan adalah orang-orang yang memiliki wawasan itu, intinya terkait dengan kemampuan komunikasi. Kalau komunikasinya oke, apalagi di depan publik, berarti secara tidak langsung akan terkait pula dengan kemampuan dia dalam presentasi, mempresentasikan semua hal yang ingin dia sampaikan terkait dengan ihwal jumpa pers atau konferensi pers yang akan dilaksanakan tersebut. Nah, kenapa ini menjadi penting? Konferensi pers membutuhkan kemampuan presentasi yang sangat baik. Ya, ketika Anda harus berbicara di depan publik misalnya, ketika konferensi pers terjadi, maka hal itu sama saja dengan Anda sedang menyampaikan presentasi di depan khalayak, dan khalayaknya ini adalah orang-orang yang sebenarnya tidak bisa diam, akan mengulik dan akan mengolah berita itu. Karena mereka yang di depan adalah para jurnalis yang merupakan pencari berita yang handal. Jadi kalau presentasi kita tidak mumpuni, ini bisa jadi persoalan yang besar. Apalagi dalam konsep tanya jawab setelah konferensi itu selesai, setelah presentasi terjadi. Itu akan lebih mengerikan ketika proses tanya jawab itu terjadi. Jadi kemampuan presentasi tingkat tinggi yang dipertanyakan di sini. Nah, saat konferensi pers yang menjadi audiens tadi saya jelaskan adalah wartawan, jurnalis, dan mereka butuh treatment sendiri. Nah, para wartawan adalah orang-orang yang kritis. Ingat, orang yang kritis yang pedas sekali dengan berita. Mereka memang dituntut untuk rajin bertanya. Maka yang namanya jumpa pers tidak akan pernah luput dari kesempatan tanya jawab dengan para jurnalis itu, demi mendapatkan kejelasan atau mendapatkan berita yang bagus atau yang baik. Nah, kadang-kadang apa yang kita sampaikan, mereka kejar yang implisit di belakang itu, yang di luar dugaan. Jadi kemampuan kita men-treatment mereka. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan apa yang tertulis, tapi men-treatment para wartawan yang tingkat keingintahuannya tinggi ini yang menjadi pesona yang luar biasa. Kita yang create mereka, bukan mereka yang create kita. Sehingga apa yang akan kita jual terkait dengan berita lembaga perusahaan benar-benar tentang kebaikan perusahaan, bukan menjatuhkan perusahaan atau lembaga kita. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan, khusus bagi kita, saudara calon praktisi humas atau praktisi PR di lembaga yang akan melaksanakan jumpa pers, khususnya bagi mereka yang kita pilih, kita tentukan sebagai tokoh sentral akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para wartawan tadi yang akan mempresentasikan press release yang sudah kita buat. Yang pertama adalah dalam kaitannya dengan mempresentasikan informasi. Mempresentasikan informasi yang kita sudah buat tadi. Bagaimana kaitannya sama seperti mempersiapkan presentasi yang memukau, maka materi-materi konferensi pun
harus dipersiapkan dengan baik. Jadi tidak sekedarnya saja. Kemudian bagaimana pola menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh wartawan sudah kita siapkan, dan pertanyaan-pertanyaan itu justru biasanya tidak diharapkan oleh narasumber. Jadi hal-hal di luar dugaan kita sudah punya persiapan yang matang. Kalau seandainya lari ke sini gimana? Kalau seandainya ditanyakan ini, jawaban kita ngelesnya gimana? Bukan ngeles sih. Bagaimana menjawab itu supaya tidak mendiskreditkan perusahaan atau lembaga, tapi tetap tujuan utama meluruskan berita dan membuat citra perusahaan menjadi lebih baik. Nah, ini inti utama dari presentasi yang akan kita lakukan melalui konferensi pers ini. Kemudian berikan press release kepada audiens. Jadi press release yang sudah dibuat yang akan kita sampaikan itu juga sebaiknya dibaca oleh mereka, sehingga tingkat pemahaman mereka akan lebih cepat dan bisa sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Selebihnya adalah urusan personal. Bagaimana personal touch-nya, bagaimana komunikasi bisa presentasi tidak kaku, bisa menarik, tanya jawab bisa menjadi lancar, dan hal utama yang ditanyakan bisa terjawab dengan baik pula. Oke, barangkali demikian untuk pertemuan kita kali ini untuk mata kuliah Public Relation, khusus kaitannya dengan aktivitas dan kegiatan PR terkait dengan press release, konferensi pers, dan presentasi. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.